Hai, welcome back semuanya. Gue mau nanya nih, siapa yang diantara kalian sering meminta maaf, terutama ke diri sendiri nih? Tahu nggak kalau misalnya itu penting banget? Kenapa? Let's find it out. Hai, welcome back semuanya. Welcome back Cukur Podcast. Welcome back CVV. Apa kabar? Baik, apa kabar Ari? Baik. Cuaca sedang tidak baik-baik saja nih, Ci. Sering banget ya kamu bilang cuaca baik-baik aja ya. Karena akhir-akhir ini tuh cuaca lagi kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, panas hujan. Lagi badai kan? Badai apaan tuh? Aku lupa kalau nggak El Nino, La Nina deh. Pokoknya yang membuat sepanas ini sekarang itu karena ini nih pergeseran angin Oh. di Asia ini. Mungkin juga itu yang membuat jemuran gue jadi susah kering karena hujan terus tiap sore sebelum diangkat baju gue basah Oh, lagi. Medan hujan toh? Iya, sering banget hujan, akhir-akhir ini sering banget hujan. Hujannya di sore-sore mungkin lagi. lama-lama akan geser ke Jawa ya. Oh, di sana emang gak hujan? Kering rontang, panas banget. Tapi kayak siangnya panas banget, tiba-tiba sorenya itu langsung hujan gitu. Apes Tapi banget. kalau dengar ceritamu ya, sebetulnya cuacanya Medan tuh nggak beda jauh sama cuaca Singapura loh, Har. Mungkin karena juga deket ya. Bener. Secara garis bujurnya. Bener. Sebenarnya kalau mau dibilang panas juga ya mirip-mirip Jakarta juga sih panasnya. Gue nggak tahu di Semarang gimana, cuman panas. Panas banget, tenang aja, panas banget. Dan ini yang bikin orang-orang di Medan itu akhir-akhir ini sering sakit gitu. Banyak teman-teman gue yang tiba-tiba sakit batuk, demam, dan itu datangnya secara bersamaan gitu. Kalau polusi Medan sendiri gimana? Polusi Medan, oh mungkin akhir-akhir dengar banyak berita di Jakarta tuh polusinya lagi jelek banget ya. Medan kayaknya ya begitu-begitu aja sih, ya jelek-jelek aja sih. Cuman Langitnya ya masih biru nggak? Langitnya, wah jarang perhatiin sih, jarang perhatiin gue. Anyway, hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik nih, menarik buat gue ya. Menurut gue sih menarik. Jadi sebenarnya diskusi hari ini tuh terinspirasi dari salah satu komedian di Amerika gitu. Beberapa waktu lalu gue tuh denger stand up komediannya, show dia lah. Namanya si komedian ini namanya Jimmy O Yang kalau misalnya lo tahu. Tahu. Di salah satu show stand up-nya yang terakhir, dia pernah ngebahas tentang love language dia dengan pacar dia. Nah itu dengan membahas Gua tahu lagi. itu, dia sedikit menyinggung love language antara dia dengan orang tua dia. Lucunya adalah katanya love language orang tua ke anaknya itu tidak pernah 5 dari love language yang pernah kita ketahui sebelumnya. 5 love language yang kita pernah ketahui apa itu? Ada physical touch, word of affirmation, quality time, gifts, satu lagi apa ya gue lupa. Acts of service. Ya itu. Dia bilang love language orang tua ke anaknya itu gak pernah 5 di antara love language itu. Dia bilang love language orang tua ke anaknya itu verbal abuse gitu. Dan entah kenapa ya, gue tuh setuju banget. Sebagai sesama kaum Asian, gue bisa relate banget tuh sama jokes dia mengenai verbal abuse sebagai love language orang tua ke anaknya itu. Menurut lo gimana? Lo bisa relate gak tuh? Gue relate bagaimana orang tua Asia itu nggak yang tipe kayak good morning, I love you, remember that I love you, you can do that, remember. Boro-boro good morning Ci. Pagi ini gue bangun nih setelah mandi. Bukannya gue dapet good morning Ci, gue dapet ceramah Ci. Lo dapet bad morning ya? Gue dapet ceramah mengenai usia gue yang sudah mau 26 tahun ini dan ceramah-ceramah lainnya. Gue dapet ceramah Ci pagi ini, bukan good morning loh. Ini bener banget nih, kayak verbal abuse nih kayaknya. Tapi lucu gak sih? Bagaimana dia bisa mengartikan bahwa verbal abuse itu adalah love language. Love ya. Verbal abuse itu adalah love gitu. Kenapa tuh? Tapi kamu merasa gak sih Hari? Memang cara orang tua kita menunjukkan sayang tuh yang ngomel gitu loh. Oh, jadi ngomel tuh sama dengan sayang gitu? Kadang-kadang di titik ini ya, di usia ini ya, aku bisa menerima dan mengerti saja begitu. Karena itu adalah
apa yang mereka mengerti gitu loh Hari. Jadi misal nih, mak gue tuh kalau tipe sayangnya tuh ya kayak ngomel gitu. Gimana sih kamu katanya lalalala, nggak bisa santai gitu loh, nggak bisa kayak gimana gitu, nggak bisa. Jadi ya udah ngomel gitu bawaannya. Kayak apalagi, selalu ada lagunya gitu. Apalagi Cina Medan Ji. Lebih parah sih. Lo tahu kan kalau misalnya Cina Medan itu ada sedikit logat bahasa Indonesia ke Batak-Batakan gitu kan. Nah, jadi Hokkiennya itu juga ada sedikit logat Batak-Bataknya gitu. Jadi kalau ke Medan Ci, lo kalau ngomong sama orang Medan Ci, bukan hanya orang non Chinese-nya aja yang bahasanya itu kasar. Tapi Cina Medan itu Ci, bahasanya itu perumpamaan apa ini? Tapi kasar lah. Untuk gambaran ya, Hari ini adalah laki-laki yang hatinya lembut ya guys ya. Jadi dia tuh gak bisa tersakiti oleh kata-kata gitu. Mungkin saya anomali dari kaum saya di Medan ini. Iya mungkin. Tapi aku tuh di titik ini ya Har. Aku meskipun sampai sekarang aku masih bisa berpikir kayak kan gak harus kayak gitu cara ngomongnya. Kalau memang punya niat yang baik tuh kan bisa aja santai aja gitu loh ngomongnya. Setuju banget. Kayak ada sejuta cara lain selain ngomel atau berceramah lah ya di pagi hari, dan timingnya tuh kayak bisa milih gitu loh. Bener, tapi setuju banget. Terlepas dari gue setuju atau tidak setuju ya Hari, at this point aku bisa menerima bahwa itu adalah salah satu yang mereka ngerti aja gitu. Itu adalah satu-satunya cara bahkan yang mereka ngerti untuk bagaimana menunjukkan perhatian mereka ke orang yang mereka sayang gitu. Karena kalau mereka gak sayang, mereka gak ngomel, mereka ngomongin di belakang. Iya, tapi masalahnya omelan mereka kan kadang gak bener kan Ci. Maksudnya kadang mereka ngomel itu menyudutkan pihak gitu. Kok gue jadi curhat ya? Jadi ya lu tahu kan kenapa dibikin jokes kayak gitu ya, mungkin karena setiap nagging dari orang tua Jimmy O Yang ataupun bisa dibilang secara general tuh orang tua Asian gitu. Mereka naggingnya itu menyudutkan seseorang gitu. Bahkan kadang mereka nggak tahu, mereka nagging aja gitu. Dan mereka kadang nggak tahu mereka itu salah gitu. Iya, makanya di titik ini kadang-kadang tuh kayak it comes naturally for them gitu loh Hari, kayak langsung aja nyanyi gitu kan. Jadi aku merasa kayaknya memang lagu-lagu itu ada di dalam diri mereka, ada di darahnya gitu loh. Jadi Indonesia sekali ya. Iya, jadi kayaknya untuk mengubah itu di usia mereka dengan perjalanan hidup mereka yang sudah selama ini gitu ya, kayaknya untuk mengubah itu tuh sesuatu yang kayaknya aku di titik ini aku bisa menerima. Kayaknya muluk-muluk deh kalau aku pengen mereka tuh nggak kayak gitu lah. Jadi karena tidak mungkin mereka yang berubah, gue sadar ya gue yang harus berubah dong. Kalau nggak gue stres banget dinyanyiin tiap hari kan. Oh iya, kita ya dong harus yang beradaptasi. Gue bisa bikin lagu gila, gue bisa rilis album tiap minggu. Isinya 12 lagu per album. Bener banget. Iya. Dan gini, kan Cinci gue kan sekarang udah punya anak ya. Meskipun setiap anak tuh kan pengen, kalau misalnya orang tuanya kayak gini dia pengen kayak, pokoknya gue gak mau kayak gitu gitu kan. Iya kan. Anak rebel dasar. Tapi juga gue ngeliat Cinci gue, ya tetap ngomel. Ya sama aja sebenarnya. Meski ya gue bukan tipe yang kayak gitu ya. Jadi mungkin ada anaknya. Belum mungkin tentu. lebih cocok sama aku. Belum tentu, lu karena belum punya anak. Kalau nanti lu punya anak. Tapi bapak gue tuh memang bukan tipe yang ngomel sih, bapak gue. Mungkin gue lebih ke dia ya, lebih mirip gitu karena mungkin lebih cocok gitu. Jadinya kayak anaknya Cinci gue yang kedua tuh lebih cocok sama gue karena cara ngomongnya tuh nyambung gitu ya. Ya tapi Cinci gue tuh ya bentuk love language-nya tuh ngomel gitu. Udah dibilangin tuh pembukaan tuh pasti. Udah dibilangin, udah gitu tuh pembukaannya tuh udah pasti. Habis dari situ udah 2 album tuh jadi tuh. Anjir, keren banget. Kayak gitu, jadinya aku merasa ya kalau dibilang setuju gak setuju, bagus gak bagus, ya memang itu cara mencintai di mereka ya Har. Bener juga sih, ada benernya juga. Tapi kalau misalnya lu lihat ya, kalau misalnya parents di Amerika ataupun Western country sana, kalau misalnya lu amati tuh mereka lebih vokal gak sih antara parent sama anaknya? Maksudnya dari anaknya juga berani berargumen gitu dengan orang tuanya, dan mereka sangat terbuka dengan yang namanya diskusi, namanya berdebat. Tapi kalau misalnya lu lihat Asian parents gitu, menurut lu apakah Asian parents itu apakah mereka emang sangat verbal abuse, tidak mau open discussion atau tidak mau berargumen atau kayak gimana menurut lu? Menurutku memang itu ada perbedaan culture aja sih Hari. Itu bisa diperdebatkan tapi tidak akan ada ujungnya gitu. Jadi waktu aku kuliah S2 pun itu selalu ada namanya tuh liberal
cara pandang liberal dan cara pandang konservatif gitulah ya. Ya sebenarnya bahkan di Amerika pun kan mereka punya dua kubu kan, cara pandangnya berbeda gitu kan. Jadi itu akan selalu ada dan diperdebatkan, itu menurutku tidak akan menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Menurutku jauh lebih produktif adalah bagaimana mengambil sisi positif dari yang sini, kemudian sisi positif dari yang sini, kemudian ya udah diadaptasi aja apa yang menurut kita baik gitu. Tapi kalau kamu bilang bahwa kenapa sih kok kenapa mereka kayak gitu, kenapa mereka kayak gini, ya tentu saja itu berangkat dari bagaimana dibesarkannya ya Hari. Mungkin karena negara barat itu adalah negara yang memang dari sananya tuh entah mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu mereka tuh adalah tipe yang kayak untuk mereka survive itu mereka harus berdiskusi gitu misalnya ya. Ya mau gak mau mereka terciptalah semakin kesini ya cara mereka bertahan adalah dengan discussionnya itu harus terbangun gitu untuk mereka bisa survive gitu. Untuk tapi mencari discussionnya itu mana yang adalah, lebih baik ya. Iya mungkin dari dulu tuh kayak gitu dan termasuk tapi diskusinya itu juga harus menghormati dua sisi. Benar. Yang datang dari dua sisi yang berbeda untuk kemudian ya udah bersama-sama tapi ya saling menghormati satu sama lain gitu. Nah, benar. Mungkin kalau di Asian itu mungkin dulu cara survive-nya adalah dengan menghormati yang lebih tinggi gitu. Mungkin kan ini benar banget. Kalau di sana aku jarang sih. Ya memang dulu ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Mereka tapi kan juga nggak kayak sini nggak sih? Kalau sini kan kayak gila. Kalau dulu tuh ada dinasti Cina tuh kan gila ya. Lu lihat nggak sih di Forbidden City itu? Tahu kan Cina yang apa sih yang sering masuk filmnya? Iya. Kerajaan-kerajaan gitu lah. Itu kan temboknya aja setebal kayak gitu dan segala macam. Dan itu berlapis-lapis gitu. Dan terkenal banget dulu kan kalau Raja Asia tuh kayak mau nikahin siapa aja tinggal tunjuk gitu kan. Gue nggak pernah denger itu di Raja sana sih. Raja sana tuh kayak lebih menjajah nggak sih? Kayak kalau orang sana tuh kan kayak lebih ekspansi dan segala macamnya gitu, sehingga mereka harus lebih raket satu sama lain. Nah kalau di sini tuh kan kayak ya cara lu survive adalah cara dengan menghormati yang lebih atas gitu. Jadi kayaknya ya culture itulah yang turun dan ya orang tua tuh kan sebenarnya ya di atas kita karena secara hierarki dan secara historis kita tidak akan pernah terlahir sebelum mereka kan. Jadinya ya mereka di atas kita secara darah dan secara urutan gitu. Jadinya mungkin itulah kenapa orang tua merasa kayaknya orang ya lu harus ya gitu. Mereka lebih di atas lah gitu. Jadi kayaknya itu perbedaan culture yang tidak akan selesai ketika diperdebatkan ya. Tapi benar. Ya mungkin itulah kenapa mereka mungkin aku tuh kadang mikir ya Hari, kayaknya mereka tuh juga nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah abuse gitu verbalnya ya. Iya. Mereka nggak menyadari mereka tuh nggak ngerti gitu. Iya kan yang gue omongin bener gitu kan selalu gitu kan. Bener kan gitu. Tapi kan? komunikasinya jadi one way communication gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa didiskusiin. Jadi nggak tahu mana jalan yang lebih baik atau enggak. Tapi dari lu sendiri sering gak sih kayak berdebat gitu dengan orang tua atau berdiskusi dengan orang tua kayak gitu? Dulu jarang ya, karena dulu gue merasa cara pikir nggak gini ding. Cara pikir gue tahu gue cara pikirnya selalu twisted lah dari kecil gitu. Kayak kalau orang ngomong apa tuh gue pasti kayak gini ya. Tapi gue ngerti bahwa mereka tidak menyukai ketika anak kecil pada saat itu ya menyampaikan apa yang dipikirkan gitu. Ataupun dan mungkin punya karena pendapat gue masih yang berbeda. kecil, iya. Dan karena gue masih kecil cara penyampaian gue juga pasti stupid kan gitu. Ya ngebantah aja gitu, marah aja gitu. Tapi kan semakin kesini, terutama sejak gue kuliah S2 ya, gue bisa ngerti bahwa komunikasi itu adalah dunia yang sangat unik gitu kan. Lu ngelempar apa orang bisa nangkep apa gitu. Nah jadinya gue tuh semakin kesini terciptalah diskusi yang lebih cenderung lebih santai ya gitu. Kalau dibanding dulu kan gue merasa kayak lu nggak akan bisa ngerti dan ya udah gue lebih bisa ngerti lu, ya udah gue telan aja. Tapi kan sebenarnya ketika kita menelan sesuatu yang kita nggak suka tuh kan kayak nelan obat pahit gitu ya, kan nggak enak kan pasti kan. Jadinya pada akhirnya bitter buat gue dan bitter buat dia dan ujung-ujungnya sih nggak enak. Tapi semakin kesini ya karena mungkin gue lebih tua juga ya, gue lebih bisa, gue lebih sabar lah ya gitu. Iya. Ya menua ada efeknya lah ya gitu Jin. Benar. Sebenarnya ya Hari, kuncinya tuh yang menurutku ya kalau sama orang tua Asia, ini gue kasih kunci ya. Cara itu menaklukkan hati orang tua Asia. Mungkin ya, ini gue merasa semakin kesini gue merasa ini adalah caranya. Itu adalah kamu harus punya keyakinan pada apa yang kamu percayai dulu. Satu ya, kamu harus yakin itu benar. Sehingga kamu siap untuk ngomong itu berulang kali dengan cara yang berbeda-beda tapi semuanya harus dengan santai gitu. Sampai mereka tuh akhirnya menelan itu dengan baik gitu. Tapi masalahnya kan Asian parents ataupun orang tua Asia ini gimana ya? Mereka merasa nggak tahu ya apakah ini Asian parents by culture atau memang boomer saja. Ini gue nggak tahu nih, gue kurang paham. Tapi mereka selalu merasa mereka yang benar gitu.
Dan kalau misalnya mereka merasa mereka benar dan lu merasa apa yang lu yakini benar, itu pada akhirnya kan gak ada ujungnya juga gitu loh. Gak ada gimana? Susah buat menemukan titik tengahnya gitu. Bukannya itu hanya akan memperkeruh suasana di rumah. Menurutku ya hari ini aku yakin ya. Kalau lu bener-bener yakin sama apa yang lu yakin itu benar gitu ya. Tidak akan bisa lu melepaskan itu begitu saja dan menyerahkan itu pada orang lain gitu. Kayak menerima apa yang orang yakini benar, lu telan juga ketika lu punya keyakinan yang lain yang lu rasa benar gitu. Benar, Jadi setuju. kalau lu berada sampai di titik dimana lu menyerah pada apa yang lu yakini benar dan lu telan omongan orang, lu akan jadi orang kedua yang melakukan itu ke orang lain. Lu akan memaksakan apa yang lu yakini benar ke orang lain, which is kemungkinan besar adalah anak lu gitu. Jadi lu akan menjadi produk yang sama untuk apa yang lu tidak sukai. Itu yang gue yakini ya. Dan karena gue tidak mau itu terjadi, gue akan berjuang setengah mati sampai mati pada apa yang gue yakini benar, sampai orang itu tuh bisa percaya bahwa oh ya udah, memang sekarang itu sudah ada kehidupan yang berubah, di mana yang gue yakini benar itu benar untuk dulu dan benar untuk gue, sedangkan apa yang anak gue yakini benar ini benar untuk sekarang dan benar untuk dia gitu. Tapi untuk itu terjadi, kayak gue bilang, lu tidak boleh semudah itu menyerah, tapi lu juga tidak boleh menyampaikan itu dengan cara menyalahkan loh. Kadang tuh kan gini ya, yang salah itu menurut gue adalah ketika lu merasa benar dan lu merasa orang lain salah. Kan lu berarti sama aja kayak dia dong. Sama kayak orang tua gue. Iya, sama aja orang tua Asian. Ya sama aja kan. Kalau lu merasa kayak lu bener dan dia salah, lu sama aja kayak orang tua yang merasa dia bener dan lu salah gitu. Menurut gue lu orang yang ingin menjembatani itu juga harus merasa kayak enggak, ini tuh bukan salah dan benar. Ini tuh dua hal yang bisa disatukan aja. Itu adalah perbedaan cara pandang yang zaman berbeda dimana, aja ya. Iya, menurutku tuh harus kayak gitu. Tapi kembali lagi lu harus benar-benar yakin dulu sama apa yang lu yakini benar. Kalau misalnya lu tuh tipe yang kayak cuman ngikut-ngikut orang, atau lu cuman tipe yang kayak FOMO cuma biar keren, ya lu akan kalah sama apa yang dia yakini benar. Lu akan nyerah dan ya terakhirnya lu akan jadi produk yang sama kayak dia. Tapi gini loh Ci, gue nggak tahu ya apakah orang tua Asian itu karena ego atau karena ketidaktahuan. Kadang mereka mengerti, asumsilah kadang mereka mengerti, tapi mereka nggak mau merasa salah aja. Jadi mereka tetap memaksakan kehendak mereka gitu. Mungkin apa yang kita sampaikan ada benarnya. Ya mungkin apa yang kita sampaikan lebih cocok lah untuk zaman kita sekarang dengan zaman mereka yang berbeda. Cuman karena ego, di mana kalau misalnya orang tua mengakui kesalahan sama anaknya, mungkin mereka bakal merasa hierarki mereka itu yang kita diskusikan tadi itu menjadi runtuh gitu. Mungkin itu yang ditakutkan mereka gak sih? Mungkin ya, mungkin apa yang mereka tahu dulu dari orang tuanya adalah ya orang tuanya tuh selalu yang paling benar gitu. Sehingga kalau dia ngikutin orang tuanya tuh adalah hal yang paling benar. Sebenarnya kayak prajurit dan komandan kan. Kayak lu sebagai prajurit tuh lu harus percaya pada komandan lu adalah tahu yang terbaik gitu. Yes. Gini Hari, menurut gue tuh juga datang dari bagian orang yang di bawah ini tujuannya tuh apa gitu. Kalau orang yang di bawah ini hanya ingin menjalani kehidupannya saja gitu, menurutku ya kalau misalnya kita bisa ngelihat bahwa yang di atas ini sudah kehilangan marwah gitu ya, kehilangan apa sih, harga diri atau pride dia, menurutku ada baiknya juga yang di bawah ini tidak perlu drag them down gitu. Ya sudah mengerti saja bahwa ya mereka mungkin menyadari itu salah dan mereka tahu mereka sudah tua dan tapi mereka cuma ya pengen mempertahankan harga dirinya. Jadi kita tidak perlu terus kayak rapid to the face gitu. Jadi kayak lu tuh salah terus kayak gitu-gitu terus. Bener. Itu juga bukan hal yang positif gitu. Jadinya kalau memang tujuannya tuh hanya untuk menjelaskan bahwa ada kehidupan lain yang mungkin perlu mereka mengerti, ya sudah. Mungkin yang kurang baik adalah tujuannya kalau itu tadi kayak berusaha membuktikan bahwa mereka salah, itu akan toksik buat dua-duanya sih menurut gue ya. Tapi sebenarnya lu akan berusaha narik mereka turun dan mereka akan berusaha lo menyakiti mereka gitu. Tapi sebenarnya kan hal ini bisa sesimpel kalau misalnya orang tua kita itu ya meminta maaf aja kalau misalnya mereka merasa
oh mereka katakan salah, apa yang mungkin mereka tahu, yang mereka katakan ke orang tuanya bisa aja salah. Kan sesimpel meminta maaf gitu. Itu yang membuat anak-anak sekarang, gue salah nggak ya bilang anak sekarang ya? Gimana ya, kita juga jadi susah gitu untuk meminta maaf gitu. Padahal sesimpel meminta maaf itu kenapa begitu susahnya gitu. Dan hal ini tuh nggak tahu ya, gue nggak pernah diajarin untuk meminta maaf. Lu ngomong gitu gue jadi sadar ya, kayak gue juga nggak pernah benar-benar ngomong maaf deh secara langsung ke mak bapak gue. Kayaknya bukan karena gue tidak pernah merasa bersalah, bukan karena gue tidak pernah melakukan kesalahan, tapi rasanya memang awkward banget sih. Karena tidak pernah diajarin gak sih? Karena tidak pernah terjadi sih, bener. Itu kayak ngehadirin pekantan ke rumah. Ngerti gak? Padahal gimana ya, menurut gue kalau misalnya dari kecil kita diajarkan untuk meminta maaf, rasa-rasanya setiap kali kita bersalah atau menghadapi masalah pun, kita bisa jauh lebih objektif gitu dan tidak sesuka-suka kita. Kalau misalnya kita salah ya kita berani untuk bertanggung jawab dan mengatakan kalau misalnya kita salah. Dan itu hal yang tidak pernah diajarkan. Menurut lu betapa pentingnya meminta maaf ini diajarkan dari orang tua ke kita? Sebenarnya hari pertama-tama memang kita bisa mengeluh sih. Mereka tuh tidak pernah mengajarkan maaf ya. Tapi mundur lagi di sebelum gue menjawab itu ya. Kita tuh sebenarnya ada paradoks yang menurut gue tuh lucu dari dulu ya. Apa tuh? Kita tuh kan diminta untuk mendengarkan ya. Kayak lo tuh dengerin omongan orang tua lo gitu. Iya. Tapi lucunya adalah kita tidak pernah didengarkan gitu. Sehingga kan kita merasa aneh nih. Benar. Kayak Benar ada gap sekali. di mana kayak loh gue ngomong kok gak pernah didengerin, tapi gue harus belajar ngedengerin dari mana gitu kan. Sebenarnya ada Benar. gap itu dulu. Benar. Jadi kalau misalnya kamu bilang bahwa harusnya mereka ngajarin minta maaf gak sih, itu menurut gue juga berat banget buat mereka. Karena menurutku mereka juga dalam tanda kutip tidak tahu ya bagaimana, kapan, apa, bagaimana, dan siapa yang harus mulai duluan dan segala macamnya untuk kemudian ada kata maaf di dalam sebuah keluarga gitu. Tapi mungkin mereka melakukan itu hanya dengan ya udah langsung perubahan sikap aja gitu. Menurut lu apa sebetulnya, karena mereka nggak tahu? Menurutku apakah mereka tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa bersalah, menurutku itu nggak mungkin. Sebenarnya kalau lu ngerti ya Hari, kayak teman-teman gue kan udah banyak yang jadi orang tua nih. Sebetulnya mereka tuh sering banget merasa guilt ya pada suatu hari habis marahin anaknya tuh, mamanya ada yang nangis gitu-gitu, terus Iya. kayak papahnya habis mukul anaknya tuh papahnya juga merasa bersalah banget tuh, sebetulnya tuh ada gitu. Iya. Tapi kalau lu ngomong kayak apakah mereka tidak pernah maaf? merasa bersalah gitu, menurutku tuh tidak mungkin. Bukan merasa bersalah. Tapi kenapa kok minta maaf lah? Kenapa tidak pernah terucap ya? Iya. Karena Ya walaupun ada meminta dua ya, maaf Hari. berarti kan kita harus mengakui kita bersalah juga sih. Menurutku tuh ada dua. Pertama, maaf terbaik adalah dengan perubahan sikap sebetulnya kan. Itu adalah permintaan maaf terbaik dengan adanya perubahan gitu. Oke. Dan sebetulnya maaf itu kan psychological process ya, proses psikologis di mana lo merasa bersalah sehingga lo beating yourself dan lo berjanji tidak akan melakukan itu. Sebenarnya kan itu maaf gitu. Tapi kenapa kok tidak pernah terucap? Menurutku ya karena nggak tahu caranya aja, Hari. Ini menarik banget sih. Tadi lo bilang beating yourself up. Menurut gue ini berhubungan juga kenapa kita ketika kita sedang kehilangan arah, mengalami quarter life crisis, itu kita sering banget menyalahkan diri kita sendiri gitu loh. Dengan beating up ourselves gitu malah memperburuk keadaan kita sebenarnya. Bayangkan kalau misalnya kita diajarkan untuk meminta maaf, atau kita mengerti pentingnya meminta maaf bukan hanya ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Mungkin ketika kita mengalami yang namanya quarter life crisis ataupun banyak keresahan, kehilangan arah, mungkin kita akan bisa lebih mudah untuk melaluinya itu ya pertama-tama dengan cara memaafkan diri kita sendiri dengan apa yang mungkin kegagalan kita, kesalahan-kesalahan kita, dan itu bisa mempermudah kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi soal maaf ya, Hari, menurut lo maaf tuh apa sih? Menurut gue maaf itu ketika kita menyadari kalau misalnya kita melakukan kesalahan dan pengen berusaha untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Kalau gue simpulkan, bener gak sih kalau maaf itu adalah
berusaha untuk tidak membuat apa yang terjadi di masa lalu menghancurkan apa yang ada di masa kini. Bisa, karena membuat sesuatu lebih baik kan. Ya, pada akhirnya kan itu kan. Sebenarnya maaf itu kan diucapkan ketika kamu percaya bahwa masa lalu itu buruk dan sekarang itu kamu ingin lebih baik dan masa depan juga lebih baik dari keputusan yang kamu lakukan sekarang gitu kan. Benar. Kemudian kan kamu tadi kan tanya, kalau misalnya kita diajarkan pertama bagaimana cara untuk meminta maaf, kemudian kan berarti lebih mudah untuk kita memaafkan diri sendiri ketika kita tidak sempurna gitu ya. Yes. Lu pernah nyadar gak sih Hari, kemungkinan mereka tidak bisa mengajarkan itu mungkin juga karena mereka sulit berdamai pada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri ya. Mereka ataupun orang tua kita sulit berdamai dengan diri mereka sendiri bahkan sampai sekarang. Menurutku itu adalah yang paling berat dari menjadi orang tua gini. Gue belum pernah menjadi orang tua gitu ya. Tapi teman-teman gue yang cerita itu dia bilang gini kayak, lu tahu nggak sih Steph beratnya menjadi orang tua atau apa? Karena kesalahan apapun yang lo lakukan di masa lalu, seberat apapun lo berusaha memperbaiki itu gitu, efeknya akan ke bawah sampai anak lo tuh mati gitu. Wow. Itulah kenapa mungkin orang tua tuh kadang-kadang merasa kayak, ya ini kata temen gue ya, kayak meskipun lu meminta maaf kayak apapun ya Steph, lu bisa melihat efek dari kesalahan lu itu sampai selamanya gitu. Jadinya makanya kalau tadi kita mengartikan maaf sebagai harapan masa lalu itu tidak lagi menghantui masa depan, buat orang tua tuh mungkin dia merasa kayak mungkin kesalahan yang dia pernah lakukan tuh sudah tidak akan dalam tanda kutip tidak termaafkan gitu. Tapi memang ya kemudian kan mungkin dengan perjalanan kita menuju dewasa dan segala macamnya kita menyadari bahwa ya orang tua tuh orang tua aja bukan dewa gitu kan, sehingga mereka bisa salah juga gitu. Benar. Sebetulnya sesimpel minta maaf aja gitu. Tapi ini kan apa yang kita harapkan gitu. Ini kan kita berusaha untuk menjelaskan kenapa sih kok mereka berat banget minta maaf ya. Kayak tadi aku bilang mungkin karena mereka menyadari bahwa sebetulnya kesalahan itu akan menetap selamanya gitu. Jadinya mungkin itulah kenapa berat banget untuk mereka ngomong sekedar maaf itu, karena mereka tahu tanggung jawab mereka tuh sebetulnya akan sampai selamanya gitu. Apapun mereka mau maaf, gak maaf, intinya yang mereka harus memperbaiki itu selamanya gitu. Jadinya dan itulah kenapa juga, karena itulah yang ditanamkan ke kita bahwa sulit sekali untuk kita memaafkan sebuah kesalahan yang terjadi di masa lalu. Akhirnya kita merasa bahwa ketika kita membuat sebuah kegagalan juga di hidup kita juga kesulitan memaafkan diri sendiri. Ngerti gak sih Ari? Ngerti gak sih? Jadi apa yang secara tidak sadar tertanam itu juga menjadi sebuah dalam tanda kutip kebiasaan kita untuk beating ourselves up when we make mistake gitu. Karena kita tahu bahwa karena kayak yang ditanamkan adalah kayak kalau kita salah di sini tuh kayak kesalahan itu akan terbawa sampai kita mati gitu. Kayaknya itu yang ditanamkan gitu, sehingga sulit sekali untuk kita maafkan diri sendiri gitu. Tapi ya balik lagi ya, kayak kita sering bahas ya, sebetulnya enggak lah, kehidupan tuh enggak se-judging itu sebetulnya. Bagaimana kemudian asal kita mau berubah, memang kehidupannya akan mengikuti perubahan yang kita buat gitu. Jadinya semakin kesini setelah gue bertahun-tahun quarter life crisis kemarin ya, ada sebuah rumus yang gue terapkan ke diri gue sendiri ketika gue melakukan sebuah kesalahan gitu. Oke. Apa tuh? Pertama-tama yang gue yakini adalah tidak ada yang milikku. Jadi tidak ada yang benar-benar pure milikku. Jadi kesalahan itu memang pasti ada bagianku dan bagian lawanku gitu ya. Jadi terserah nih, aku bisa milih apakah itu salahku apa salah dia gitu. Kalau paling gampang adalah nyalahin orang lain. Ngerti kan? Maksudnya kayak makanya paling nomor satu kan ya udah nyalain aja gitu, paling gampang. Iya. Ketika kita salah kemudian, untuk lari dari tanggung jawab ya dengan menyalahkan orang lain. Karena kalau memang kamu mau ngitung secara logikanya ya bener, orang lain pasti ada bagian, ada part yang melakukan kesalahan gitu. Jadi memang although nothing is mine, everything is my responsibility ya. Meskipun tidak ada yang milikku ya semuanya itu tanggung jawabku gitu. Nah ketika aku menyadari bahwa semuanya tuh tanggung jawabku, termasuk masa depanku dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu gitu ya, tanggung jawabku aja. Mau itu kesalahan orang tuaku, mau itu kesalahan nenek moyangku, siapapun terserah lah ya. Tapi apapun yang terjadi sekarang tuh tanggung jawabku. Jadinya yang aku yakini sekarang, kalau setiap kali aku melakukan sebuah kesalahan, ya sadari itu dulu, perbaiki, ya udah itu doang. Karena menurutku satu-satunya cara untuk membuat kita merasa lebih baik pada kesalahan yang kita pernah buat adalah kalau kita berjanji pada diri sendiri untuk memperbaiki terus, gak sih? Sebenarnya mungkin yang paling berat itu kayak gini loh Hari, kadang-kadang gue merasa ya orang tua Asia tuh mungkin paling beratnya tuh gini. Karena mereka tuh merasa mereka ada di atas ya, gitu, ada di hierarki yang lebih dewasa dan mungkin lebih tua dan mungkin lebih harus bertanggung jawab. Mereka tuh merasa bahwa mereka tuh harus lebih mendekati perfection gitu. Dan mungkin ketika anaknya itu kemudian kayak
capture the fact, the reality that they are not perfect gitu ya. Mungkin kayak anaknya tuh kenapa nggak jadi kayak yang dia mau, anaknya tuh kenapa nggak dengerin dia dan segala macamnya, kan sebetulnya tuh kan mereka merasa kayak kok gue nggak perfect ya sebagai orang tua gitu, kayak gue salah di sini, gue kayak mereka tuh kayak nyontrengin kesalahan-kesalahan mereka gitu yang membuat mereka akhirnya merasa semakin jauh dari perfection gitu. Mungkin itulah kenapa ya mereka merasa udah nggak mungkin lagi diperbaiki gitu loh. Gue setuju banget sih. Mungkin karena kita terobsesi dengan perfection ini ya mungkin orang tua kita juga pengen menjadi contoh yang perfect gitu bagi anak-anaknya. Dan tidak meminta maaf itu ya benar yang kata lo bilang tadi, itu kayak melarikan diri dari tanggung jawab. Mungkin nggak tahu ya, hari mereka mungkin merasa kayak ya mereka ada di posisi yang beda sehingga mereka tidak perlu minta maaf, atau mereka merasa kayak kalau mereka minta maaf itu kayak menyakiti diri mereka banget ya Hari. Kadang-kadang gue merasa gitu ya. Mungkin kalau orang tua minta maaf itu kayak mereka tuh kayak menyakiti dirinya sendiri, bahwa mereka menyadari bahwa mereka jauh banget dari apa yang mereka seharusnya menjadi gitu. Bahasa Inggris banget. Udah gak sih maksud gue kayak mereka tuh harusnya jadi kayak gini, tapi mereka jauh banget, dan ketika mereka meminta maaf itu kayak jadi sebuah validasi bahwa mereka tuh gagal gitu. Bener banget. Itu validasi bahwa mereka itu tidak sempurna. Rasa-rasanya sih kayak gitu ya. Dan itu memang bagian tersulitnya kali ya. Mungkin psikologi prosesnya nggak bisa ya Hari. Psychological prosesnya mungkin nggak bisa gitu. Sehingga ya kayak gue bilang kan tadi, kita bilang bahwa ya ketika maaf itu terucap berarti kan yang masa lalu ini kan salah, masa depan lebih baik gitu ya. Mungkin mereka merasa ini nggak salah kok gitu. Lagi kayak ini nggak salah kok, apa yang gue lakukan ya benar gitu segala macamnya. Ya udah, kalau itu selalu terjadi ya tidak akan ada perubahan yang lebih baik ke masa depannya tuh. Berarti kuncinya itu karena kita sulit mengakui bahwasannya kita itu pernah salah, dan karena kita pengen menjadi sempurna aja gak sih? Itu hal yang udah sering kita bahas banget, menjadi sempurna. Tapi gue mau nanya deh Hari, kan kita sadar nih bahwa kita tuh tidak pernah benar-benar diajarkan cara meminta maaf gitu kan, atau cara benar-benar diajarkan sebetulnya. Ya kadang iya sih kalau di sekolah kayak salah itu sana minta maaf gitu kan, iya. Tapi itu tapi tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana thought prosesnya dan psychological process atau feeling emotional processnya tuh nggak pernah benar-benar ditanamkan gitu. Tapi kan tidak mungkin kamu dalam hidup tidak pernah memaafkan orang dong. Iya. Ya kan. So what I want to know is ketika kamu akhirnya berhasil benar-benar memaafkan seseorang, itu aku pengen tahu pertama proses cara pikirmu tuh gimana, dan kedua apa yang kamu lakukan setelah itu. Wow, mungkin berdamai sih, berdamai bahwasanya ya kita aja bisa salah, kenapa orang lain gak boleh melakukan kesalahan gitu. Ya mungkin itu yang membuat gue memaafkan seseorang kali ya. Dan mungkin itu juga yang membuat gue berani untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakuin. So kalau aku sum up dari omonganmu, berarti pertama kamu menyadari, kamu berusaha untuk mengerti aja, understanding why they did their mistakes ya. Jadi kayak kamu bisa untuk mengerti aja kenapa sih mereka kayak gitu, terus kemudian berempati ya. Ya udahlah, mereka juga paling kayak gini. Sebenarnya karena aku setuju sih, kebanyakan dan gak boleh orang judging tuh sih. Iya, karena kebanyakan orang tuh bukan jahat ya, kadang orang stupid aja memang. Kebanyakan orang tuh kayak gitu. Sedikit banget orang yang benar-benar jahat loh Hari, itu yang gue sadari ya. Kebanyakan orang stupid aja termasuk kita gitu. Nah jadinya ngomong-ngomong tentang jahat nih, gue pernah dengar beliau Pak Farudin Faiz, dia pernah bilang kayak gini, sebenarnya orang itu gak ada yang jahat gitu. Jahat itu adalah ketika manusia itu tidak menggunakan akal budi mereka, menggunakan akal budi mereka untuk melihat mana yang sebenarnya baik untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Karena mereka tidak berpikir, tidak menggunakan akal budi mereka, makanya orang itu menjadi kelihatan jahat gitu. Itu kata Pak Farudin Faiz, dan gue setuju banget. Ya gue setuju, kebanyakan, makanya gue bilang sedikit banget orang yang benar-benar jahat tuh sedikit kok. Tapi kebanyakan orang yang stupid aja gitu. Kayak gak nyampe aja gitu. Jadi kalau kita bisa mengerti itu dan berempati kayak kamu tadi bilang, ya setelah itu ya kamu harus bisa mengekspresikan bagaimana, apakah kamu sudah memaafkan mereka atau kamu bahkan yang minta maaf gitu kan. Itu menurutku thought prosesnya sih.
tanpa kita sadari itu adalah apa yang terjadi gitu. Jadi kayak kita tuh berusaha untuk ya mengerti, berempati dan kemudian berekspresikan. Nah, terus pertanyaanku adalah setelah kamu bisa melepaskan dan memaafkan mereka nih, buat kamu memaafkan orang tuh kemudian action setelah itu tuh harus kayak apa sih? Menurut gue memaafkan itu kan berdamai dengan ketidaksempurnaan kan. Gue gak mengharapkan apa-apa sih ya. Ya tentunya mengharapkan untuk hal sesuatu itu menjadi lebih baik. Tapi ya gue gak bisa berekspektasi mereka untuk langsung menjadi berubah 180 derajat begitu juga. Cuman ya pasti ada proses yang harus dilalui. Cuman apa yang gue ekspektasiin atau apa yang gue harapkan ya dari mereka sih gak ada. Tapi dari gue sendiri yang mengharapkan hal sesuatu itu menjadi lebih baik aja. Jadi lo akan berusaha supaya gimana caranya the present and the future is better than the past gitu ya? Yes, yang bahkan sama seperti kalau misalnya gue melakukan kesalahan, ya pastinya gue akan berusaha untuk mengakui bahwasanya gue salah ya, walaupun itu pil pahit yang benar-benar yang harus kita telan ya. Terus ya kita harus bisa bertanggung jawab dan mengekspresikannya dengan cara minta maaf dan kedepannya ya mencoba untuk jangan mengulanginya lagi. Kamu percaya nggak bahwa proses memaafkan itu tidak mungkin hanya terjadi satu kali? Percaya banget. Sih? Aku sih percaya banget ya. Percaya banget. Kadang-kadang kalau gue udah maafin, gue lihat lagi, gue enek lagi, gue harus maafin lagi gitu kadang-kadang. Gitu itu yang gue rasain. Ini berhubungan dengan orang itu perlu dikasih kesempatan kedua atau enggak gitu gak sih? Iya. Tapi bentar. Tapi itu tergantung konteks sih. Tergantung konteks. Kalau misalnya selingkuh, kayaknya akan sulit gitu untuk diberi kesempatan kedua ya gak sih? Nah. Tapi itu beda konteks lah. Sih. Iya, yang gue yakini adalah, misalnya lu melakukan sebuah kesalahan ya. Ada 3 hal yang gue yakini setelah memaafkan. Apa tuh? Pertama, gue memaafkan tapi gue tidak akan lupa. Oke. Kedua, gue memaafkan bukan berarti gue akan mengulang. Jadi bisa aja I forgive and I leave. Oke. Dan yang terakhir adalah memaafkan itu adalah proses di mana itu psychological. Jadi sebenarnya aku tuh tidak setuju ketika maaf itu harus terucap ya. Oh. Meskipun maaf itu terucap berulang kali. Kalau secara psikologis aku tidak bisa memaafkan atau secara psikologis dia tidak berubah gitu. Menurutku maaf itu adalah sesuatu yang sia-sia gitu. Oh, berarti maaf itu gak boleh hanya sekedar ucapan. Harus benar-benar diaminin gitu. Iya, ini yang gue pelajarin dari cowok gue ya. Dia itu adalah cowoknya, dia itu adalah tipe manusia susah banget minta maaf. Dan itu beda banget sama culture kita kan. Culture kita tuh kan kayak ya mudah lah ya, lebih mudah lah ya gitu loh untuk ya udah maaf ya gitu. Bahkan ada pasangan yang kayak ya udah aku minta maaf gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Tapi nggak benar-benar ya. Iya, nah itu cowok gue tuh tidak pernah melakukan itu. Tapi kan gue kan cukup shock ya awalnya ya kayak, ya lu harusnya minta maaf gitu. Tapi kalau dia nggak benar-benar merasa bersalah, dia tidak akan pernah mengucapkan maaf itu. Tapi dari situ gue jadi belajar gitu bahwa ternyata dia bahkan ngomong ketika gue minta maaf ya Hari, tapi kemudian gue tuh tidak melakukan sebuah perubahan yang berarti. Dia ngomong, nggak maaf lu tuh nggak ada artinya gitu. Itu kena banget di gue sih. Satu kali itu kena banget di gue, dan sejak itu gue tidak pernah mengobral maaf lagi gitu. Makanya yang pertama tadi yaitu I forgive but never forget, dan yang kedua I can forgive but I can leave juga at the same time gitu. Jadi bukan berarti hanya karena gue memaafkan lu, gue mau balikan lagi sama lu tuh it's another different thing gitu ya. Dan yang ketiga, maaf tuh gak boleh diobral. Wow. Lu pernah dengar gak sih? Lu pernah nonton gak sih satu film namanya Love Rain? Lu tau gak di dalam film itu ada satu catchphrase yang terkenal banget. Mereka pernah bilang kayak gini, love means never having to say you are sorry. Berarti lu salah satu dari antara mereka yang percaya bahwasanya kalau misalnya memang kita sayang sama seseorang atau tulus sama seseorang, kita gak perlu mengucapkan maaf gitu. Ya mungkin sekarang ini aku semakin percaya itu ya, karena kembali lagi menurutku maaf, forgive itu adalah psychological process gitu. Kita akan bisa melihat kalau mindsetnya berubah, pasti habitnya berubah gitu. Kalau memang orang itu merasa bersalah, kita pasti akan kerasa gitu menurut gue. Kalau misalnya kita tidak benar-benar mengamini atau menyadari bahwasanya kita bersalah, kita tidak seharusnya mengatakan maaf gitu, karena
maaf itu menjadi kosong gitu maknanya. Menurutku tuh yang aku paling tidak suka ya hari terlepas dari sekedar kosong itu adalah jadi Excuses. validasi bahwa kayak kan gue udah minta maaf gitu. That's not the point, I think. That's really not the point. Benar. Wow, ini menarik sekali sih pembahasan kita hari ini. Mungkin terakhir pesan gue ke teman-teman, bukan pesan lah. Mungkin ini juga yang akan gue lakukan ke diri gue juga sendiri sih. Bener banget kalau misalnya kita salah itu kita harus minta maaf. Tapi sangat salah untuk kita meminta maaf kalau misalnya kita tidak benar-benar menyadari bahwasanya kita itu melakukan kesalahan. Dan sadari bahwa ketika kita minta maaf, kita tidak memberikan beban pada orang lain untuk memaafkan kita loh. Itu tidak tanggung jawab orang lain. Oh iya, benar juga, benar-benar. Bukan tanggung jawab orang lain untuk memaafkan kita. Kita harus mengubah diri kita harus minta maaf, dan kita harus berubah. Tapi bukan kewajiban mereka untuk memaafkan kita. Tidak adil untuk membebankan kewajiban itu ke orang lain, tidak adil. Benar-benar, meminta maaf itu ya berarti kita menyadari bahwasanya kita melakukan kesalahan dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan menjadi orang yang lebih baik. Yes. Dan mungkin itu aja buat episode yang agak panjang. Gak tahu apakah ini bakal dibagi menjadi 2 part. Tapi itu aja untuk episode hari ini. Dan sampai jumpa lagi Jumat depan. Dan until next time. Bye-bye. Bye. In love